Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Wibidu Aristananda dari Direktorat Kepatuhan Intern nomor absen 23 kelas A dari Bapekom 2 Palembang batch 4 untuk Latsar CPNS. Eh, Hari ini saya akan membahas terkait identifikasi dan solusi terkait tantangan Smart ASN. Untuk identifikasi dan solusi terkait tantangan Smart ASN sendiri ini saya bahas di Direktorat Kepatuhan Intern. Yaitu yang pertama langsung saja terkait identifikasi masalah penghambat smart governance di Direktorat Kepatuhan Intern. Yang pertama yaitu ada struktur subdirektorat yang belum final dan masih adanya tumpang tindih tupoksi dengan direktorat lain. Fakta dan data yang terjadi antara lain yaitu saat ini pada subdirektorat pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko belum ada struktur ketua tim, sehingga pembagian kerja masih belum rapih dan tertata dengan baik. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih tupoksi dengan subdirektorat lainnya. Contohnya di pembinaan dan juga di pengendalian. Lalu yang kedua yaitu terkait keterbatasan integrasi data dan sistem informasi digital. Fakta dan data yang terjadi antara lain yaitu adanya keterbatasan integrasi data dikarenakan saling menyimpan pada format yang berbeda, sehingga terjadi sulit mengintegrasikan data temuan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya digitalisasi progres pekerjaan, sehingga kurang transparan dan akuntabel. Fakta dan data yang terjadi antara lain yaitu dashboard progres pekerjaan masih diinput secara manual dan rawan terjadi kesalahan input. Serta masih terlalu banyak data yang tidak dijadikan dalam satu kesatuan dan dapat menyebabkan potensi tidak tertib dalam administrasinya nanti. Lalu terkait dampak masalah di penghambat smart governance di Direktorat Kepatuhan Intern sendiri, yaitu yang pertama tadi, yaitu adanya ketidakjelasan sistematika pekerjaan dan pembagian kerja pada subdirektorat pemantauan kepatuhan intern dan manajemen risiko, serta adanya potensi terjadi layanan publik yang terhambat akibat tumpang tindih tanggung jawab. Lalu pada poin yang kedua yaitu memiliki dampak lambatnya alur penyampaian dan penerimaan informasi, khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar unit. Sementara di poin ketiga, yaitu dampaknya antara lain adanya potensi terjadinya proses sinkronisasi data yang lamban, menimbulkan duplikasi data, serta tidak up to date, dan tidak bisa dipantau setiap harinya. Sementara hubungan permasalahan dengan Smart ASN dan manajemen ASN, untuk poin yang pertama, yaitu struktur subdirektorat yang belum final dan masih adanya tumpang tindih. Antara lain yang pertama yaitu terkait manajemen ASN dituntut untuk membuat perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu terkait Smart ASN sendiri, hubungannya Smart ASN dituntut untuk profesional, adaptif, dan berintegritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sementara pada poin yang kedua, yaitu terkait keterbatasan integrasi data dan koordinasi dengan subdirektorat dan unit kerja lain, hubungannya dengan manajemen ASN, antara lain ASN dituntut untuk berintegritas dan mampu melakukan modernisasi data, serta mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu yang terkait Smart ASN sendiri, Smart ASN dituntut mampu adaptif dan inovatif dalam permasalahan, serta kolaboratif dalam bekerja lintas unit. Di poin yang ketiga, terkait kurangnya digitalisasi progres pekerjaan yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, antara lain yaitu hubungannya dengan manajemen ASN dituntut untuk dapat bekerja dengan basis kinerja dan merit system. Lalu ya hubungannya dengan Smart ASN sendiri, Smart ASN dituntut untuk menjadi penggerak, menjaga integritas laporan, sekaligus mampu menginisiasi penggunaan teknologi yang digital. Lalu untuk pemilihan isu sendiri, saya menggunakan teknik USG, di mana saya menentukan ini pada isu yang pertama. Untuk urgensinya sendiri saya berikan nilai 3 dari 5. Untuk seriousness-nya sendiri saya kasih 5 dari 5. Dan untuk group-nya sendiri saya beri poin 4 dari 5. Sementara untuk isu integrasi data tadi, untuk USG-nya semua masing-masing saya berikan poin 5 dari 5. Lalu untuk isu digitalisasi tadi, untuk urgensinya saya isi 4, untuk seriousness-nya saya isi 3, dan groundness-nya juga saya isi 3. Dari teknik USG yang saya terapkan, saya dapatkan ternyata poin integrasi
memiliki poin yang paling tinggi, dan itu menjadi isu utama di Direktorat Kepatuhan Intern. Karena keterbatasan integrasi data dan koordinasi dengan subdirektorat dan unit kerja lain menjadi isu yang mendesak karena dapat mempengaruhi pekerjaan sehari-hari. Selain itu juga dampak yang ditimbulkan bisa berupa salah keputusan dan inefisiensi, serta dapat timbul tidak sinkronnya antar unit yang mempengaruhi nantinya alur kerja, alur koordinasi, maupun harmonis di setiap pekerjaannya. Lalu analisis isu saya menggunakan Fishbone, di mana kepala ini saya menggunakan tadi keterbatasan integrasi data dan koordinasi. Lalu di Fishbone ini saya menggunakan 5 macam pembeda, yaitu manusia atau people, proses atau metode, teknologi atau mesin, kebijakan atau manajemen, lingkungan atau environment. Di mana manusia ini poin-poinnya yaitu ada tidak meratanya literasi digital antara yang satu dengan yang lain, lalu rendahnya budaya kolaborasi. Sementara di proses atau metode, SOP koordinasi belum jelas, proses pelaporan yang berbeda format, dan juga koordinasi kurang efektif antar unit. Lalu di kebijakan atau manajemen, belum ada regulasi terkait pembagian data, minim monitoring dan evaluasi antar unit. Lalu pada teknologi atau mesin, tidak ada sistem data integrasi, sistem yang berbeda dan tidak saling terhubung, serta infrastruktur teknologi informasi yang terbatas. Sementara pada lingkungan atau environment, adanya tumpang tindih tupoksi, budaya kerja yang cenderung berjalan sendiri, serta kurangnya forum komunikasi antar unit. Untuk rekomendasi solusi yang saya pikirkan antara lain sebagai berikut, terkait jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di mana jangka pendek, kita bisa membuat SOP integrasi data, lalu mengadakan forum atau rapat rutin, mingguan, bulanan, atau insidental. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan tools, antara lain yaitu Google Drive atau Teams. Sementara untuk jangka menengah sendiri, antara lain yaitu finalisasi kebijakan integrasi data, lalu pembuatan dashboard lintas unit. Sementara pada jangka panjang, ibarat pupuk, jadi dia harus terus-menerus dilakukan. Yang pertama yaitu mewujudkan sistem informasi terintegrasi penuh, dan yang kedua yaitu membangun budaya kerja kolaboratif yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.